Senandung doa-doaku bertautkan rindu di dalam sujudku, di dalam zikirku, ku keluhkan rindu ini ya Rabbi, rindu kepadanya sang tambatan hati. Semoga tiada letih menanti. Seiring langkahku ini, tiada ku meragu butiran rinduku, zikir dan doaku, bertasbihkan asmamu ya Rabbi. Mohon bimbing langkahku, restui cinta ini, hingga tiba masa untukku mengikatnya. Di dalam doa cinta itu menyapa, di dalam kata tiada henti meminta, dawai hati yang mengarak rinduku padanya. Semoga bukan nafsu semata. Di dalam doa ku sematkan asa, dengan penuh harap padamu aku meminta, restuilah cinta aku dan dirinya, hingga akhir aku menutup mata. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, jumpa lagi bersama kami dalam acara Indahnya Pagi yang mudah-mudahan hati kita saat ini juga sedang merasakan keindahan. Amin. Seindah bagaimana kita dekat kepada Allah, insya Allah. Dan hari ini tema kita akan membahas tentang penanaman disiplin sejak dini. Tadi sudah diawali dengan lantunan syair yang begitu indah, suaranya sangat merdu sekali. Saya merinding Dari nih, Teh. betul ya, dari grup Restu Cinta Manajemen Klinik Hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan pemirsa, di sini saya tidak sendiri, saya bersama saudara saya Widi. Ya, kembarangannya Teh Lili. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam, Sehat, Teh? apa kabar? Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah ya, dan di sini juga luar biasa kita dihadiri oleh dua narasumber yang Luar biasa. luar biasa. Saya susah untuk ngomongnya. Yang kita pasti akan berguru dengan banyak sekali Ya. pengalaman beliau ya. Kita punya narasumber. Ya. Yang pertama adalah Ibu Dr. Hajah Hilda Rahmisina. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya Bu Bunda. Dan ini narasumber muda ya. Iya, Dan narasumber juga narasumber kita yang satu lagi adalah Ibu Profesor Dr. Hajah Nabilah Lubi. Assalamualaikum, Assalamualaikum Umi. Umi. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa nih pengalamannya, kita akan banyak tarik ini Kita karena kupas. beliau memiliki 4 orang anak yang sudah Subhanallah. sukses semua. Subhanallah. Beliau sendiri adalah pernah menjadi guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan nanti kita akan banyak sharing pengalaman juga bagaimana tentunya penanaman disiplin anak sejak dini bersama juga Ibu Hilda nanti. Dan di sini Widi ada kita punya jamaah juga ya. Audiens ibu-ibu yang sudah cantik Iya. sudah hadir di studio, Sudah kita standby sapa. dari tadi Yang ya. pertama dari Majelis Taklim Nurul Quran Cijeruk Tangerang. Assalamualaikum. Mohon maaf ya Bu, saya membelakangi Ibu nih. Bunda bawa jeruk nggak ke sini? Dan di sini ada juga dari Majelis Ya. Taklim Al-Hasanah, ya, ya. Kresek Tangerang, Kres pimpinan Ibu Tangerang. Haja Iya. Sukotria. Assalamualaikum. Bu, lemes banget. Assalamualaikum. Semangat ya Bu ya.
Dan Ya. pemirsa, seperti biasa, suasana pagi kita pasti akan diawali oleh lantunan ayat suci Al-Quran. Nanti akan disampaikan atau dibacakan oleh Ustazah Hajah Mukoyah yang akan membacakan surah Waqiah ya Ustazah ya. Dan juga sari tilawah oleh salah seorang jamaah kita di sini. Ya, Baik, dengan- kita simak yang berikut ya. ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين
مبين فروح وريحان وجنة نعيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diturunkan dari Tuhan semesta alam, maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Dan kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu jika kamu orang yang benar? Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita langsung kepada diskusi kita pagi ini ya. Iya. Penanaman disiplin sejak dini. Saya boleh bertanya kepada Bunda Helda? Iya boleh lah. Bunda, ini penelitian membuktikan bahwa pada usia 3 tahun pertama terjadi perkembangan otak anak yang begitu pesat. Golden Jadi, age ya? Iya, golden age. Jadi anak akan menjadi peniru yang sangat luar biasa terhadap orang-orang di sekitarnya, terutama orang tua di sini. Nah, apabila dia akan menjadi peniru yang cerdas, maka kebiasaan ini akan menjadi disiplin yang long term ya, yang akan menjadikan pembentukan karakter untuk dewasa nanti. Nah, pagi ini kita mau mendiskusikan tentang unsur-unsur disiplin apakah yang perlu kita tanamkan sejak dini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Widi, Mbak Didi, narasumber yang super luar biasa. Alhamdulillah hari ini bisa bersama dengan kita Profesor Dr. Hajah Nabila Lubis. Alhamdulillah juga ibu-ibu yang ada di studio. Pada pagi hari ini, alhamdulillah masih merasakan indahnya pagi seperti kata Mbak Lili tadi. Alhamdulillah kita juga membicarakan satu hal yang juga luar biasa, saya kira bahwa sangat penting penanaman disiplin sejak usia dini. Sebelum kita masuk ke dalam unsur-unsur disiplin apa yang harus kita tanamkan dalam diri anak sejak dini, mungkin kita masuk dalam definisi disiplin dulu Mbak Widi. Apa sebetulnya disiplin yang kita maksud dalam hal ini? Disiplin adalah satu sikap mentaati peraturan ataupun ketentuan yang sudah ditetapkan tanpa pamrih, tanpa diawasi ataupun tanpa pengawasan. Nah, ini adalah disiplin. Jadi ketika ada sikap mentaati terhadap peraturan yang ditetapkan itu tanpa pamrih, tanpa pengawasan, sebetulnya ada 3 hal yang luar biasa dalam disiplin ini Mbak Widi. Yang pertama adalah komitmen. Komitmen yang pertama adalah komitmen untuk mentaati peraturan itu. Nah, ini hal yang penting. Ada komitmen yang pertama. Yang kedua ada konsisten. Artinya terus-menerus melakukan itu tanpa pamrih. Dan yang ketiga sebetulnya ketika apa yang kita lakukan sejalan dengan disiplin ini adalah merupakan hal yang tidak dilarang atau tidak melanggar prinsip syariah. Ini adalah ibadah yang luar biasa sehingga kita sampai ke tahap ihsan sebetulnya. Ketika kita melakukan sesuatu, kita yakin ketika kita melakukan ibadah
kita melihat Allah, ataupun kalaupun tidak sampai kepada itu tapi kita yakin Allah melihat kita. Artinya baik tanpa pengawasan kita sudah melakukan hal itu. Jadi ini adalah hal yang luar biasa yang memang harus kita tanamkan kepada anak kita sejak usia dini. Karena makanya dikatakan bahwa disiplin itu adalah kunci kesuksesan. Karena ada komitmen, ada konsisten, dan ada ihsan sebetulnya dalam disiplin ini. Jadi memang kalau kembali kepada pertanyaan, apa sebetulnya disiplin yang harus kita tanamkan kepada anak sejak usia dini? Iya, sesuai dengan kadar Uncle Him ya. Yang pertama pasti adalah disiplin dalam waktu. Itu yang pertama, yang paling penting adalah disiplin waktu. Yang kedua adalah disiplin dalam ibadah. Yang ketiga disiplin dalam keluarga. Yang keempat adalah disiplin dalam bermasyarakat. Jadi kalau walaupun tahap-tahapannya pasti dia sesuai dengan umur seperti yang Mbak Widi bilang tadi. Dan memang ketika umur-umur pertama anak ada itu, ketika dia sudah melihat sekelilingnya, ini adalah hal yang tahap yang luar biasa ketika kita bisa menanamkan disiplin kepada anak. Efektif Bunda, efektif sekali untuk anak usia dini. Seperti Mbak Widi tadi bilang bahwa golden age itu apa? Artinya ketika yang langsung mereka bisa tiru. Yang pertama adalah pastinya unsur-unsur yang harus ada dalam disiplin adalah yang pertama orang tua harus buat peraturan dulu. Role game dalam keluarga. Walaupun kita membicarakan dia masih usia dini, tetap saja kita punya peraturan dalam keluarga. Tapi dengan tahapan yang juga mungkin dengan sesuai dengan kebutuhan, dengan kebutuhannya. Artinya tetap kita harus punya peraturan dalam keluarga kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh. Artinya ada batasan-batasan tertentu. Tetap dilaksanakan dengan tegas, dengan penuh kelembutan, tidak memaksa, tapi mendidik anak itu secara lemah lembut, tapi tetap dengan ketegasan. Nah, kunci tidak memaksa ini, yang kadang-kadang mohon maaf, kunci tidak memaksa ini kayaknya agak kabur juga ketika berhadapan dengan peraturan, karena memang kadang-kadang mohon maaf, komitmen itu kan memang sangat penting. Tadi Bunda katakan bahwa harus diawali dengan komitmen. Ketika peraturan sudah dibuat, kadang-kadang yang buat komitmen ini, buat peraturan ini nggak komit. Tidak memberikan contoh yang baik juga gitu ya. Jadi memang yang pertama itu komitmen harus dari orang tua. Iya, artinya komitmen harus dari orang tua. Artinya karena memang pendidikan yang paling baik adalah yang dilihat oleh anak. Itu dia. Itu yang paling pertama. Artinya ketika orang tua membuat peraturan, dia dulu yang harus melaksanakan peraturan itu. Itu komitmen yang pertama. Jadi ketika orang tua membuat peraturan, dia harus menjalankan peraturan itu. Jangan sampai dia yang merusak peraturan tersebut. Karena anak kan dalam umur-umur itu dia hanya bisa melihat bahwa ketika saya diberitahu ini kok orang tua saya melakukan itu. Walaupun tidak terucap. Walaupun tidak terucap. Mungkin itu yang di usia awal-awal itu. Tapi mungkin ketika usianya sudah lebih kritis, dia akan mengkritik. Nah, ini akan bertanya. Berkritik dengan mengkritik dengan caranya gitu kan. Kita sapa pemirsa karena kita buka line telepon tentunya, karena ini adalah siaran langsung untuk Anda semua yang memang insya Allah bisa menyimak dengan baik kajian kita di line telepon 5743476 atau 0215743478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jabodetabek. Mau ke Umi? Tentu saja. Dari tadi saya sudah penasaran banyak sekali. Beliau Umi Nabila ini sudah mengeluarkan banyak sekali buku. Saya ingat dulu waktu udah lama juga nggak ketemu Umi ya, buku filologi, dan beliau sering mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab karena memang kelahiran dari Mesir tetapi bangga menjadi putri Indonesia. Subhanallah. Silakan Widi, mungkin mau. Umi, ini kan Umi dianugerahi putra-putri yang luar biasa sekali ya. Saya ini penasaran Umi, ketika menanamkan disiplin sejak dini bisa mencetak generasi yang subhanallah bikin kita semua sekedar informasi saja kepada pemirsa, beliau memiliki 4 orang anak. Satu sebagai akademisi, profesor juga di UIN ya. Kemudian juga 1 orang sebagai direktur di Kementerian Agama dan 1 orang sebagai artis, Bang Umar Lubis. Dan kemudian 1 orang sebagai kiai memiliki pondok pesantren. Inilah lahir ini dari seorang apa sih tipsnya? Aduh Umi. Alhamdulillah. Masya Allah. Resepnya apa Umi terkait dengan penanaman disiplin seperti yang dikatakan Bunda Hilda? Bismillahirrahmanirrahim. Memang masalah disiplin ini yang paling penting, seperti dibilang Ibu Jutri tadi, dan saya memperhatikan masalah ini sejak anak-anak sudah mulai beranjak dewasa. SMP, di SMP itu saya sudah mulai bingung gitu. Bingungnya karena saya kan besar di Mesir, sekolah terpisah sampai SMA selesai
di universitas, di perguruan tinggi baru bisa duduk dekat laki-laki. Maka karena itu malahan blok ini perempuan semua, blok ini laki-laki semua. Jadi di sini saya lihat anak-anak kan sekolah campuran semua, ya, anak-anak biasa pergaulan bebas, enak. Artinya anak laki-laki sama anak perempuan itu bercanda, tarik tasnya apa begitu. Kadang-kadang colek-colekan ya Mi ya. Saya lihat seperti ini, nggak bisa seperti ini. Itu satu lagi, mutu pendidikan kurang di tahun 70-an. Pada saat Saya itu di ya Mi ya. pendidikan, anak saya amannya justru di Al-Azhar baru didirikan ya tahun 70-an. Nggak kurang juga. Terus yang ketiga, mereka nanti kalau udah besar pasti tidak akan bisa bahasa Arab. Dan malu, mamanya orang Mesir, dosen bahasa Arab, anaknya nggak bisa bahasa Arab. Karena di rumah semua bahasa Indonesia, aku cepat pintar bahasa Indonesia. Jadi saya pikir nggak bisa seperti ini. Untung orang tua masih ada di Mesir waktu itu. Saya tanya sama Amani, mau nggak belajar di sana di Mesir sama kakek, Putri nenek, pertama ya. supaya kamu pintar bahasa Arab. Kalau di sini bagaimanapun tidak akan bisa. Mau dia. Karena nggak praktis ya Umi ya. Jadi Bu Amani sempat dititipkan ke Jadi neneknya? patokannya SMP selesai di sini, SMA ke sana supaya dapat bahasa Arab dari dasar. Kalau pergi ke perguruan tinggi sama dengan orang Indonesia yang lain, habis 4-5 tahun, 7 tahun di sana, pulang juga belum bisa apa-apa, hanya sekedar bisa baca kitab. Dan itu betul-betul pandangan saya ini yang sangat membantu saya, terutama untuk anak perempuan. Kebetulan pertama, kedua perempuan, jadi itu saya lakukan. Amani selesai SMP di sini dari Al-Azhar langsung ke Azhar Mesir. Tahun pertama tentu susah, semua pelajaran pakai bahasa Arab, dan itu usaha luar biasa dari ayah saya. Kebetulan dia juga pendidik, jadi luar biasa sehingga Amani langsung tidak pernah ketinggalan kelas. Di SMA sudah jadi ranking terus. Jadi semuanya karena disiplin. Disiplin di rumah di sana. Tidak boleh pergi ke rumah teman kalau tidak mereka tahu kemana. Namanya siapa, orang tuanya siapa. Jadi Yang datang ke filternya rumah sendiri tahu sudah ini pakem anak ya siapa. Teh ya. Dan itu lingkungannya semua perempuan tentu. Jadi itu ya alhamdulillah itu yang ya Allah menolong saya, kebetulan orang tua masih ada, jadi mereka betul berjasa dalam membesarkan anak saya itu, dan besarnya jadi sekarang ini kita lihat. Alhamdulillah. Tadi Umi mengatakan bahwa Bunda sangat protek sekali, protek dalam artian tanda kutip ya untuk kebaikan masa depan anak-anak. Beliau tidak mengizinkan anak-anaknya keluar rumah tanpa tujuan yang jelas ya. Tanpa tujuan yang jelas, tanpa mengetahui siapa yang akan didatangi dan anak siapa itu yang didatangi gitu ya. Ini apa sekarang realisasinya apakah itu bisa diterapkan untuk saat ini? Karena kadang-kadang orang tua juga pergi sama siapa ya anak gue bisa mengontrol 24 jam pula ya orang tua. Silakan. Ya memang tadi luar biasa cerita dari Umi kita tadi ya, bahwa di situ kita lihat bahwa yang pertama pastinya beliau menghasilkan anak-anak yang luar biasa karena beliau memang luar biasa. Allahu Akbar. Ya Allah, subhanallah ya. Artinya contoh pasti dari orang tua. Ya, anak makanya buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Itu yang pertama yang saya tadi lihat. Itu yang pertama. Artinya yang sudah dijalankan oleh Umi tadi adalah adanya satu peraturan yang dibuat. Nah, itu ada satu peraturan. Unsur dari disiplin tadi. Iya, unsur. Ada peraturan yang dibuat. Artinya ketika anak dia tahu bahwa ketika saya keluar rumah saya harus diketahui oleh orang tua saya siapa, pergi dan lain sebagainya. Yang kedua tadi yang saya bisa lihat dari Umi adalah ketika beliau menitipkan anak beliau di Mesir kepada orang tua ya Umi ya. Artinya apa? Bahwa tidak hanya orang tua saja juga yang bertanggung jawab terhadap anaknya, tapi keluarga juga. Ya, artinya mungkin kakek, nenek. Mudah-mudahan tidak terjadi di kita bahwa kadang-kadang disiplin dalam keluarga ini ada pertentangan antara biasanya kakek lebih manjain cucu. Betul. Kadang-kadang banyak orang tua mungkin
kalau saya mungkin lah belum pantas berbagi pengalaman berbanding dengan Umi, tapi biasanya kalau kita bercerita dengan teman-teman banyak yang curhat, waduh saya bingung, saya udah menetapkan disiplin yang seperti ini, tapi neneknya selalu, nah ini kakeknya dan lain sebagainya, Tidak seiring, ya? tidak seiring. Nah inilah yang kemudian harus kita cocokkan, bagaimana kita menanamkan disiplin dan mungkin harus matching dengan bagaimana kita memberitahu dengan pastinya dengan bahasa yang baik tepat, kepada ya? orang tua kita. Nah, untuk mematchingkan antara orang tua dengan keluarga yang lain ini harus ada komunikasi. Apa gimana? Pasti komunikasi yang baik, bahwa kita harus memberitahu bahwa ini role game dalam keluarga yang kita buat, karena kita kan bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Kemudian ketika suami istri kita sudah komitmen bahwa ini loh peraturan dalam keluarga kita. Ketika mungkin ada orang tua kita di rumah, kita harus berkomunikasi dengan baik bahwa ini loh yang saya karena mungkin cara mendidik dulu dengan sekarang berbeda. Jauh berbeda, Iya, ya. makanya seperti yang dikasih tahu tadi dulu, kalau sekarang mungkin anak-anak kalau terlalu diperhatikan, mereka mengatakan dia terlalu orang tua terlalu dikekang. keras, iya. Tapi kalau misalnya kita terlalu los, waduh, kita khawatir. Khawatir juga. Iya, Sekarang orang tua sekarang banyak was-wasnya ya Bunda ya. Nanti kita juga lihat pengalaman bagaimana Umi juga sudah punya banyak cucu rupanya, yang saya yakin juga ikut membantu juga mengarahkan bagaimana pendidikan dan juga masa depan anak cucu-cucu ya Umi ya. Pasti. Kita jeda dulu, kita akan ikuti lagu yang berikut dari Klinik pimpinan Hati. Nusa Sukeri ini, Iya, Masya Allah, Sukeri ada Abdullah. beliau Ada di beliau. sini. Judul lagunya apa? Insya Allah. Insya Allah. Silakan. Ih, cantik-cantik ya. Aku baru kelihatan ini. Silakan. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang gelap, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap. Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Commit one more mistake, you feel you can you try to stay too late. So confused, wrong decisions you have made. Haunt your mind, in your heart is full of shame. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insyaallah, Insyaallah, Insyaallah I'll find a way. Insyaallah, Insyaallah, Insyaallah ada jalan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di dalam acara Indahnya Pagi TVRI. Dan kita juga membuka line telepon ya Teh ya? Ya. Line teleponnya Widi belum hafal.
Untuk daerah Jakarta Harus 2 silakan. Teh. tahun Win kapalin Iya. telepon TVRI itu 5743476 Iya. atau 0215743478 ya. Untuk di luar Jabodetabek. Di luar Jabodetabek. Gimana dan, kita lanjutkan diskusi atau silakan, kita silakan. lempar pertanyaan untuk para audiens? Oh, kayaknya audiens dulu kali ya, Audiens karena dulu, nanti ya. kita bisa diomelin sama ibu-ibu nih Iya. kalau nggak dikasih kesempatan nanya. Silakan Untuk Bunda. ibu-ibu, silahkan yang mau bertanya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sarki dari Majelis Talim Nurul Quran, Ya. Cijeruk, Mekar Baru, Tangerang. Mau tanya Ibu Ustada, bagaimana kalau anak melanggar disiplin seperti tidak melaksanakan sholat? Terus sanksi apa yang pantas untuknya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaan wabarakatuh. singkat, padat, sederhana, Ya, tapi penting punishment nih. itu yang sering Punishment, dipikirkan oleh orang tua. Kira-kira pantas nggak ya anak ini dihukum karena tidak sholat gitu? Ya, Apakah mungkin ada disiplin usia-usia harus dibarengi tertentu, dengan hukuman ketika tidak diterapkan dengan baik? Silakan. Terima kasih pertanyaannya Ibu, bahwa memang tadi dalam unsur disiplin ada yang pertama komitmen, ya ada peraturan yang dibuat. Yang kedua, ketika dibuat harus ada reward and punishment. Nah, ini hal yang paling penting, bahwa ketika anak melakukan hal itu dengan baik, dia harus diberi reward. Reward itu bukan hanya berupa materi, mungkin pujian, senyuman, pelukan, belayan. Artinya dia merasa bahwa ketika dia melakukan itu, oh ini saya sudah melakukan seperti yang ibu saya mau. Dia appreciate, itu yang paling penting. Sebab kadang-kadang anak merasa bahwa ketika saya melakukan yang baik, saya tidak diberi appreciate apa-apa. Tapi ketika saya berbuat salah, saya ini apa nih? Maksudnya untuk motivasi atau bagaimana? Pastinya. Oke. Karena Bukan berdasarkan kesel atau Iya. hukuman itu ya. Ibu nih marah-marah mulu. makanya kan kalau dalam bahasa Arab ya Umi ada tarhib wa tarhib. Nah, jadi memang ada reward and punishment. Yang kedua, bahwa ketika dia salah, dia konsekuensi ada yang harus dia terima. Artinya ketika saya tidak melakukan peraturan seperti yang ibu saya terapkan, ayah saya terapkan, dia seharusnya ada perasaan bersalah. Nah, ini berarti disiplin sudah Nah, bagus. Bunda, ini lahir juga pertanyaan ketika memberikan punishment, kita kan harus hati-hati. Ada seninya juga ternyata, Teh. Iya. Jadi bagaimana Hukuman pemberian seperti apa? punishment tersebut yang akhirnya memberikan efek jerat dan menjadi pembelajaran disiplin, bukan akhirnya melahirkan trauma atau mungkin depresi ya. Iya. Nauzubillah min dzalik. Makanya seperti sholat, ya, ibadah, salah satu disiplin yang harus ditetapkan adalah disiplin ibadah. Mungkin yang paling pertama dalam ibadah yang akan kita terapkan kepada anak adalah sholat. Ya. Sholat pun mungkin dalam hadis Rasulnya memang dikatakan bahwa yang pertama kita dari dia awal itu kita biasakan dia dengan sholat terlebih dahulu. Kemudian 7 tahun dia harus disuruh. Baru kemudian ketika 10 tahun ya Umi, ketika dia tidak melakukan baru kita boleh pukul. Tapi pukul pun bukan pukul Di sembarang wajah, pukul, ya. tidak Bukan boleh, KDRT. bukan KDRT ya. Artinya dipukul adalah untuk efek jerah. Ya. Pukulnya di badan, Teh, dan pelan-pelan, Teh. Nanti ini ya kategori pukul atau kadang-kadang kalau dikasih pelan juga nggak kapok. Itu gimana caranya? Tapi intinya sih kasih contoh aja, Teh. Iya, Kalau contoh orang ya. tua gelar sejadah, insya Allah kok anak-anak ngikutin. Gelar Iya. tikar. Ya. Apalagi dengan sholat berjamaah ya. Kita akan jelang waktu azan subuh nanti dan nanti juga kepingin tahu apakah Umi juga pernah menerapkan reward and punishment kepada anak-anak pada usia remaja dan dewasa, karena kalau udah usia remaja agak susah juga dikasih punishment. Nanti azan subuh kita akan jelang, kita ingatkan juga untuk Anda pemirsa yang berada di daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya ya Widya, dan mudah-mudahan pagi ini kita juga akan melakukan sholat berjamaah juga nanti, tetapi mudah-mudahan juga pemirsa bisa menyimak acara ini dengan baik karena belum ada telepon yang masuk. Masih kita ingatkan. Kita tunggu, insya Allah. Sampaikan 5743476 atau 0215743478. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Ya pemirsa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankannya untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Kembali kita bersama Indahnya Pagi. Pertanyaan dari Mbak Lili tadi menarik mengenai sistem pemberian punishment dan reward ini kepada Umi. Gimana nih penerapannya terhadap putra-putrinya nih Umi? Iya. Memang sistem punishment itu perlu. Tapi sebelum mengadakan itu tentu kita harus ada teladan dulu, contoh dari orang tua. Masalah sholat waktu kecil itu hampir tidak pernah ada masalah, karena udah dari kecil, udah biasa, belum sekolah masih TK aja udah ikut-ikutan sholat. Dan memang beda sekali pendidikan zaman itu.
Ya 30-40 tahun yang lalu dunianya udah berubah. Sekarang udah terbalik ya, Mi. Berbeda. Iya. Sehingga saya sendiri merasa kasihan sama cucu saya yang sekarang. Nah, loh. Ya, jadi dulu kan malam Jumat duduk ngaji, habis sholat maghrib duduk ngaji sampai Aisyah. Selesai Aisyah berjamaah. Yang kecil itu nggak ngerti apa-apa, tapi duduk. Jadi sudah terbiasa dengan adanya suasana seperti itu. Belum ada acara TV yang banyak yang untuk anak-anak. Belum ada game, belum ada ini. Ya, itu yang membuat kita dalam mendidik anak-anak itu tidak terlalu susah. Tapi Mohon maaf yang nih, Umi, sekarang, mohon maaf, ada telepon lain masuk. silakan. Ada telepon Kita dulu, terima Umi, dulu, ya? Umi. Iya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Bapak siapa? Dari mana? Pak Suwardi Matsumnya ada di Sambas. Oh, dari Mantan Barat. Sambas. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pola asuh orang tua pada anak ini adalah motivatif dan komunikatif. Nah, apa langkah-langkah yang perlu diambil oleh orang tua manakala ada kebebasan itu lebih mendominasi lingkungan pergaulan mereka. Ya, atas penjelasan terima kasih. Ya. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pertanyaannya kondisi bagus ya. atau realita yang tidak bisa diingkari atau dihindari karena memang tadi Pak Suwardi Masum mengatakan kebebasan lebih mendominasi saat dominasi, ini. ya. Ada yang berikut silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Terputus barangkali, Bunda. Mungkin yang dari studio silakan. Iya, sudah megang mic-nya dari tadi. Iya, silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Suhairiyah dari Masjid Nalim Al Hasanah, Kresek, Tangerang, Banten. Saya mau tanya Ustadzah, hal-hal apa sajakah yang ditanamkan kepada anak supaya membiasakan hidup disiplin? Demikianlah pertanyaan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak penelpon ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, dari mana? Dari Ibu Dian, Bekasi, Mbak. Dari Bekasi. Silahkan Ya. Ibu. Ya. Ibu, dari tadi saya kan menonton. Iya. Itu kan salah satunya ya disiplin. Iya. Saya nih ibu 2 orang anak, yang satu kelas 2 SMA, yang satu kelas 1 SMA. Iya. Yang kelas 1 ini kan kita mendidik dari disiplin salah satunya sholat. Dari SD itu, dari TK saya selalu sekolahkan di sekolah Islam gitu kan. Nah, mereka sholatnya bagus, tapi begitu SMP saya sekolahkan di sekolah swasta umum, itu tuh sholatnya sekarang susah. Dia tuh udah yang kedua kan perempuan setelah mendapatkan haid itu. Nah, sampai saya bicara dari ke hati ke hati. Saya kita dulu suka sholat berjamaah di rumah, tapi sekarang ini jarang dilakukan, kadang-kadang saja gitu kan. Sampai saya bicara dari hati ke hati, deh nanti kalau di akhirat ini mama loh yang yang ditanya. Jadi intinya bagaimana membiasakan kembali kebiasaan baik yang dulu ya Bu ya? Iya, betul. Iya, Masya Allah. Ya. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya menarik mungkin dari Sambas tadi ya. Pak Suwardi. Bagaimana jika kebebasan tuh jauh lebih dominan daripada mentaati peraturan itu sendiri ya? Iya, karena pengawasan orang tua juga mata ada batasnya Ada gitu batasnya ya, pengawasan nih. saat ini. Silakan Bu Hilda. Pak Suwardi ya dari Sambas tadi ya, terima kasih. Beliau mengatakan tadi bahwa pola asuh orang tua itu harus motivatif dan komunikatif. Nah, itu luar biasa sebetulnya yang beliau sampaikan, bahwa
Motivatif itu sudah tadi, bahwa kita memotivasi sekaligus ada reward dan punishment. Itu sudah motivasi berarti. Yang kedua komunikatif. Komunikatif dalam artian ada dua jalur, artinya anak tahu apa yang dimaui orang tua dan orang tua juga harus tahu apa yang dimaui oleh anak. Nah, ini yang komunikatif berarti kan dua jalur. Tidak saja orang tua yang selalu mengatakan begini, tapi dia tidak pernah merasakan apa sih sebetulnya anaknya pengen. Nah, ini kurang juga mendengarkan kemauan anak. Jadi dua-duanya memang harus berkomunikasi dengan baik. Dan memang sekarang kita kadang-kadang sudah berusaha untuk memprotek anak kita di dalam rumah dengan baik, tapi kemudian ketika kebebasan lebih mendominasi di luar, bagaimana caranya kemudian? Makanya kita memang Islam itu memang luar biasa, sangat luar biasa kalau kita kembali kepada ajaran Islam. Makanya yang pertama harus ditanamkan kepada anak itu adalah akidah, ya Umi. Yang pertama kali ditanamkan itu harus akidah. Artinya akidah itu adalah ketika anak merasakan bahwa dia diawasi, walaupun orang tuanya tidak mengawasi, ada yang mengawasi dia lebih daripada itu. Ketauhidan itu harus nomor satu. Artinya ketika akidah ini sudah tertanam dengan baik, akidah anak kita sudah baik, baru kemudian kita akhlaknya sudah baik, ibadahnya sudah baik, kita lepas kemanapun, insya Allah itu kita nggak akan khawatir. Itu yang sekarang itu berarti kita pencegahan, berarti orang tua yang masih punya anak yang ini berarti akidahnya tanamkan dengan baik. Imunnya di akidah ya? Imunnya di akidah. Karena sekarang karena orang tua kan terbatas, seperti yang Mbak Lili dan Mbak Widi katakan tadi, pengawasan kita terbatas. Makanya tugas orang tua yang pertama adalah memastikan bahwa akidahnya baik. Pastikan dalam rumah tangga dia memang dalam lingkungan yang baik. Yang kedua, carikanlah dia sekolah yang baik. Lingkungan kedua setelah rumah tangga berarti kan adalah sekolah. Carikan dengan Budian sekolahnya sudah baik, sekolah agama semua, tapi ketika masuk usia berikutnya sekolah umum, sholatnya jadi susah lagi nih. Gimana? Jadi memang kemudian itu yang saya bilang bahwa sekarang kita mungkin tadi ada perbedaan bahwa beliau ketika awal memasukkan anaknya di sekolah Islam. Kemudian ketika SMA anaknya kemudian dimasukkan ke sekolah umum. Bukan berarti kita bilang sekolah umum tidak baik. Baik mungkin dari segi-segi tertentu. Tapi mungkin saat ini kita masih sangat percaya bahwa anak kita ketika dia konsisten juga pendidikan yang dia dapat itu lebih baik ternyata. Tapi itu juga pencegahan berarti sebelum terjadi. Tapi ketika sudah terjadi, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, mungkin caranya? Betul sebetulnya yang Budian sudah katakan tadi, dirangkul anak tersebut. Bicara bahwa dari hati bicara dari hati ke hati. Bicara dari hati ke hati, sudah betul sebetulnya komunikasi yang dilakukan. Kemudian kita carilah kiat-kiat bahwa ada quality time yang harus kita manfaatkan bersama anak. Jadi anak kemudian diajak dalam kegiatan-kegiatan yang kemudian bisa memicu semangatnya, memicu motivasinya untuk. Contohnya mungkin diajak sholat berjamaah bisa, ya dengan ayah bundanya. Karenanya kan sekarang beliau mengatakan bahwa agak jarang dilakukan sholat berjamaah. Kembali mungkin rutinitas untuk melakukan sholat berjamaah kembali digiatkan. Ini yang harus. Ya, terkait pertanyaan Bu Suhairia, mungkin ke Umi Nabila ini karena ingin juga banyak mendapat pengalaman dari beliau ya Bunda. Kita juga pingin ya punya anak-anak seperti yang Umi Nabila miliki gitu kan. Allah mudah-mudahan kasih petunjuk lah, kasih kekuatan buat kita. Ini bagaimana caranya Umi menerapkan disiplin istiqomah dalam penerapan disiplin ini bagaimana gitu, silakan. Iya, memang seperti yang dikatakan juga masalah akidah. Harus kuat iman bahwa apa yang dilakukan itu benar-benar memang harus demikian. Kalau sudah belok atau ikuti kawan atau apa, itu akibatnya kan beda. Jadi itu masalahnya memang sejak dini, sejak awal. Saya ketika mereka udah besar, saya tidak pernah ada masalah. Dari yang pernah hampir ada satu masalah waktu saya belajar, saya keluar negeri untuk persiapan untuk doktor. Saya 1 tahun di Belanda. Si bungsu yang paling kecil itu si Ahmad Sabri yang punya pesantren jadi kiai itu jadi sempat ada masalah, dia malas ke sekolah. Saya ditelepon sama ayahnya. Sabri kabarnya malas itu. Mudah-mudahan Sabri lihat nih. Pernah bolos, mudah-mudahan dia. Terus saya telepon dia, Sabri, Mama kembali ya ke Indonesia. Mama nggak teruskan programnya itu. Kenapa? Ada masalah apa? Kenapa? Jadi prioritas tetap anak ya, Umi ya? Ya, di SMP. SMP kan usia itu dia yang paling kecil yang saya sangat khawatirkan dia. Terus dia bilang, Mama,
kok kembali? Kenapa? Kembali juga saya sekolah nggak ada masalah, cuman sekali aja itu. Oh begitu. Jadi sekarang terus sekolah. Betul ya? Iya. Mama tidak perlukan itu untuk pergi jauh-jauh kalau kamu nanti akan ada masalah. Sehingga itu yang sebentar aja mengganggu pikiran saya. Setelah saya pulang nggak ada masalah, cuma dia nggak betah di satu sekolah saja. Nggak betah. Karena nggak betah satu ya, semester sini, satu semester sini, atau setahun di sini, setahun di sekolah lain. Itu saja. Tapi setelah SMA, alhamdulillah udah berubah total, dan masalah agama, masalah dakwah menjiwai dia dari SMA kelas 3. Masya Allah. Karena itu dia alhamdulillah udah keliling Nusantara itu untuk dakwah, tabligh sama dakwah itu saya bangga alhamdulillah. Nah ini yang terakhir Bunda Hilda, tadi Umi mengatakan bahwa kita harus memperhatikan juga kemauan anak. Sampai tadi Ustaz Sabri katanya di sini nggak betah, di sana nggak betah. Umi tahu, akhirnya diikutilah kemauan Ustaz Sabri untuk kemana tujuannya. Apakah orang tua saat ini juga tidak boleh memaksakan kehendak si anak harus sekolah di sini gitu? Obsesi orang tua. Tinggal 1 menit. Ya memang kadang-kadang sekarang itu yang kadang-kadang orang tua hanya mau ditauin apa kemauan mereka oleh anak, tapi mereka tidak pernah mau tahu anak sebenarnya mau apa. Nah, kadang-kadang mereka harus paham bahwa ketika seseorang melakukan sesuatu dengan hati, apa keinginan dia, itu akan luar biasa sebetulnya efek yang akan terjadi. Jadi memang kita harus berbicara dengan hati, maka yang mendengar juga hati. Nah, ini bahasa akan hati itu bahasa kolbu itu lebih connecting. Jadi memang komunikasi yang baik intinya itu. Disiplin apapun yang kita jalankan ketika anak tahu apa yang kita mau dan kita juga tahu apa yang anak mau, matching itu akan luar biasa dan insya Allah disiplin bisa dijalankan dengan baik. Iya. Luar biasa. Bagaimana? Sekali. Apakah waktunya sudah habis atau masih ada? Sudah habis, sudah habis katanya gitu. Umi terima kasih atas semua pengalamannya. Sebetulnya masih banyak yang kita bikin tarik ya. Kita ini masih harus banyak berjuang nih, harus banyak mencuri ilmu dari Umi dan juga Bunda Hilda. Terima kasih juga atas uraiannya. Insya Allah kita ketemu lagi ya Bunda ya. Insyaallah. Ya. Kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim kita ucapkan terima kasih juga. Restu cinta sip, sukses untuk Anda semua. Ini generasi kita nih. Iya. Nah pemirsa, bahwa luar biasa kuncinya tadi kata Bunda Hilda adalah komunikasi yang sangat baik antara orang tua dan anak dan juga seluruh keluarga. Dan penerapan disiplin seperti yang Umi sampaikan tadi, bahwa itu juga sangat penting sejak dini dan komitmen orang tua juga harus sesuai. Iya. Silakan. Dan karena disiplin merupakan latihan watak atau latihan batin yang memang tidak mudah, tapi insya Allah dengan berjalannya waktu kita akan belajar menerapkan disiplin kepada insya Allah anak-anak kita menjadi karakter yang sangat baik di masa depan, menjadi penerus bangsa dan baldatun thayyibatun warabun ghafur adalah harapan kita karena semua. Ternyata disiplin pula salah satu dari aspek akhlakul karimah. Amin. Baik, terima kasih ya. Harus diakhiri ya. Widi silakan. Ya, terima kasih pemirsa atas atensi Anda selama 60 menit terakhir bersama kami. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di dalam acara Hikmah Pagi TVRI. Kami juga mengucapkan terima kasih. Indahnya pagi. Saking menjiwai TVRI. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ubi. Sayang yang telah ibu berikan takkan mungkin dapat terbalaskan. Jasa dan batinnya tiada terjangkau bersama pengorbanan yang kita berikan. Perjuangan pengorbanannya takkan mungkin dapat terbalaskan. Perjuangan pengorbanannya takkan mungkin dapat terbalaskan. Cintailah ibu, sayangilah
dapat terbalaskan.